dengan membawa hati yang tersakiti oleh dunia. Pada akhirnya memilih jalan yang mana tidak akan masuk akal bagi mereka yang berinvestasi di dunia. Percayalah akan perkataan orang yang paling terpercaya ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man taraka syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberikan ganti kepadamu dengan yang lebih baik. Salah satu nikmat terbesar dari Allah adalah dipertemukannya dengan orang-orang atau keluarga yang juga mencintai Allah dan Rasul-Nya. Keluarga yang sedang berusaha meniti jalan untuk sampai ke tujuannya, Jannatil A'la. Apalah daya seorang pemuda tersebut? Ia pun manusia biasa, juga memiliki hati yang bisa meleleh di saat mendengar nasihat atau ajakan untuk kebaikan. Setelah mendengarkan itu semua, tumbuhlah rasa itu, rasa yang tidak akan bisa dinilai atau dibeli dengan uang dan harta. Semoga ini adalah salah satu bukti Allah ganti dengan yang lebih baik. Songkok Nasional Afda Al-Furqan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan seputar adab-adab Islam, mengkaji sebuah kitab yang berjudul Shahih Al-Adab Al-Islamiyah, karya Syekh Wahid bin Abdus Salam Al-Bali. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan kemarin, yaitu tentang adab-adab Islam, adab-adab puasa, ya, adab-adab puasa. Di sini beliau Syekh Wahid bin Abdul Salam menyebutkan di antara adab ketika berpuasa adalah tabyitun niyah fi siyam al-fardhah. Berniat di malam hari, ya, jika ingin berpuasa wajib. Ya, puasa wajib berarti meliputi puasa Ramadan, puasa nazar, ya, puasa qadha, ya. Nah, di sini beliau menyebutkan sebuah hadis, ya, yang bersumber dari sahabat Ibnu Umar, begitu juga dari sahabiyah Hafsah radhiyallahu anhuma. Ya. Beliau mengatakan an Hafsata radhiyallahu anha, zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat la siyama liman lam yujmi qabla al-fajr. Ya, jadi ini ucapannya Hafsah. Ya. Beliau mengatakan, ya, tidak sah puasa orang yang, ya, tidak berniat sebelum fajar, ya, sebelum subuh tidak berniat untuk puasa, maka puasanya tidak sah, ya. Begitu juga diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ya, dengan lafadz yang sama, ya. Dan di sini dikeluarkan, ya, diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai, ya, Imam Abu Dawud dan juga At-Tirmidzi,
ya, dengan lafadz yang sama, ya. Dalam Imam Tirmidzi dan Imam Abu Dawud dengan lafadz man lam yujmi asyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Maknanya sama saja, ya. Jadi ada kata la siyama lahu didahulukan di hadis Hafsah ini dalam riwayat Imam Nasai, dan dalam riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, ya, lafadz la siyama diakhirkan, tapi maknanya sama. Hadis ini, ya, sebagaimana disebutkan oleh mu'alif di sini, penulis, ya, juga diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya, dengan sanad yang sahih dari ucapan beliau, ya, dari ucapan beliau, dan tidak ada satupun sahabat yang menyelisih mereka berdua ini, yaitu Hafsah dan Ibnu Umar. Jadi secara hukum, hadis ini hukumnya adalah mauquf, ya. Hadis mauquf kalau dalam istilah ilmu hadis adalah hadis yang merupakan ucapannya sahabat, ya. Ketika ada ucapan sahabat maka hadis itu disebut hadis mauquf, ya. Kalau ucapannya adalah ucapan Nabi SAW maka hadis itu disebut hadis marfu', ya. Tapi kalau ucapannya sahabat maka, ya, para ulama mengatakan itu adalah hadis mauquf, artinya waqafahu ala sahabi, ucapannya sahabat. Nah, di sana ada pembahasan bagaimana hukum ucapan sahabat, ya, apakah bisa kita jadikan dalil, ya. Ada perinciannya, diantaranya adalah, ya, kalau dalam permasalahan ibadah, ya, dalam permasalahan ibadah maka hadis mauquf itu bisa jadi apa? Hadis dihukumi hadis marfu', ya. Jadi hukmuhu marfu'un hukman, ya, dihukumi hadis marfu' meskipun ucapannya sahabat, karena nggak mungkin sahabat itu apa berani mensyariatkan ibadah kecuali mereka telah mendengar perintah atau pensyariatan tersebut dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Kemudian ada juga yang menyebutkan bahwasanya kalau ada, ya, sahabat yang berfatwa tentang sesuatu, ya, dan ucapannya itu masyhur, terkenal, dan tidak ada satupun sahabat yang lain yang mengingkarinya, ya, maka itu bisa disebut sebagai apa? Ijma' sukuti, ya. Dan keduanya adalah hujjah, bisa kita jadikan dalil, ya. Karena itu meskipun ini hadis mauquf, ya, tetap, ya, kita amalkan, ya, bisa kita jadikan dalil imma marfu'un hukman au ijma' sukuti, ya, karena nggak akan keluar dari dua hal tersebut dan dua-duanya adalah hujjah, ya. Kalau nggak marfu' hukman, hadis ini berarti apa? Min fatwa sahabat, termasuk fatwa sahabat yang masyhur, terkenal, dan tidak ada satupun dari sahabat lain yang menyelisih pendapat Ibnu Umar dan Hafsah ini. Wallahu ta'ala alam. Hadis ini bersumber dari sahabat Hafsah, sahabiyah Hafsah, yaitu Hafsah binti Umar ibn al-Khattab, ya. Hafsah binti Umar ibn al-Khattab ummul mu'minin radhiyallahu anha, ya. Tazawwajaha Nabi SAW ba'da Khunais bin Hudafah, ya, diperistri oleh Rasulullah setelah pisah dari Khunais bin Hudafah, ya. Jadi dalam kondisi janda, ya, sanata thalath, ya, pada tahun ketiga Hijriah, ya, Rasulullah memperistri Hafsah ini, ya. Wa tuwfiyat sanata khamsin wa arba'in, beliau wafat tahun 45 Hijriah radhiyallahu anha. Kemudian diriwayatkan juga oleh Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar ibn al-Khattab Al-Adawi, ya, Abu Abdurrahman, ya, ustusghira yauma Uhud wa huwa ibnu arba' asyrata sanah. Ketika beliau ingin bergabung, ya, pada perang Uhud, ingin ikut perang, ya, tidak diizinkan oleh Rasulullah, ya, karena masih kecil, ya, usianya baru 14 tahun, ya, baru 14 tahun sudah mau ikut perang, maka tidak diizinkan. Wa huwa ahadul mukthirina minas sahabah
wal abadilah. Ya. Ibnu Umar ini termasuk salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, dan dia juga salah satu 4 Abdullah yang ahli fikih. Ya. Jadi ada 4 Abdullah namanya. Masing-masing mereka adalah ahli ilmu. Ya, di antaranya siapa? Abdullah bin Umar ini. Ya, wa kana min asyaddin nas ittiba'an lil athar. Ya. Salah seorang sahabat yang paling kuat ittiba'nya dengan Rasulullah. Ya. Jadi Ibnu Umar ini terkenal dengan sahabat yang paling mengikuti petunjuk Rasulullah. Ya, perbuatannya, ucapannya, semuanya diikuti. Ya. Nah, tuwfiya sanata 73 minal hijrah. Beliau wafat tahun 73 Hijriah radhiyallahu anhu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini ya Rasulullah SAW Hafsah dan Ibnu Umar mengatakan, man lam yujmi as-siyam, ya, la siyama liman lam yujmi qabla al-fajr. Ya, dalam riwayat yang lain, man lam yujmi as-siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Ya. Qala fi nihayah al-ijma' ihkamun niyati wal azimah. Maksudnya lam yujmi, barang siapa yang tidak mengumpulkan, ya, menggabungkan. Maksudnya ijma' di sini adalah ihkamun niyah, ya, itu memperkuat niat. Ya. Orang yang tidak memperkuat niatnya untuk puasa di hari esok, ya, maka enggak sah puasanya. Ya, enggak sah puasanya. Karena itu kita disyariatkan apa? Sahur. Ya. Itu bukti bahwasanya kita memperkuat niat kita kalau besok mau puasa. Ya, kalau besok mau puasa. Dan itu diantara berkahnya sahur juga. Ya, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Ya, diantara berkahnya kita bisa berniat di situ. Ya, kita bisa berniat, memperkuat niat kita besok akan puasa. Dan niat itu ada dua macam, ya, niatul amal dan niatul al-ma'mulilahu. Ya, niat beramal, ya, niat amalan apa yang kita niatkan, ya, niat untuk sholat, ya, niat untuk zakat, niat untuk haji, niat untuk puasa. Ya. Jadi untuk membedakan, ya, satu ibadah dengan ibadah yang lain, ya. Niat beramal, maksudnya amalan apa yang kita niatkan, ya, untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Apakah kita niat ini untuk puasa, sholat, haji, umroh, dan yang lainnya, ya. Bahkan untuk membedakan satu jenis ibadah dengan hukum yang berbeda, misalnya sholat, misalnya apakah ini kita niatkan sholat duhur atau sholat sunnah, ya, seperti itu di antara fungsi niat. Jadi, dan ini juga penting, ya, kita harus berniat seperti ini, ya. Kemudian fungsi niat yang lainnya adalah niat beramal ini adalah membedakan antara adat kebiasaan dengan ibadah. Ya. Kalau kita melakukan rutinitas, itu sekedar rutinitas, ya, maka kita tidak akan mendapatkan pahala, ya, tidak akan mendapatkan pahala. Ya, tapi kalau kita melakukan sesuatu, ya, dan kemudian kita niatkan itu ibadah, maka kita akan mendapatkan pahala. Ya, misalnya, ya, orang mandi misalnya, bisa jadi mandi itu berpahala apabila diniatkan supaya nanti misalnya mandi sebelum zuhur, misalnya mandi, ya, diniatkan supaya nanti sholatnya khusyuk, ya, maka ini berpahala, ya. Tapi kalau untuk segar, ya, menghilangkan keringat, ya, untuk mendinginkan badan, maka ini adalah mandi biasa, ya. Untuk mendapatkan pahala perlu adanya niat, ya. Nah, kemudian contoh lain misalnya ketika hari Jumat, misalnya,
dan sedang junub, ya, mandi Jumat dan sedang junub. Jika orang itu tidak berniat, ya, mandi besar, ya, untuk menghilangkan hadas, ya, niatnya mandi Jumat, ya, lupa kalau dia junub, tidak berniat menghilangkan hadas, maka dia layar tafe al hadas, maka hadasnya tidak terangkat, ya, dia masih wajib mandi junub. Kenapa? Karena dia belum berniat untuk mengangkat hadas besarnya. Ya, adapun mandi hari Jumat itu sunnah, ya, nggak mandi juga nggak masalah. Tapi karena dia junub, dia wajib berniat, ya, mandinya itu harus untuk mengangkat hadas, ya, wallahu taala alam. Jadi itu fungsi niat, ya, membedakan satu amalan, ya, dengan amalan yang lain. Ini amalan wajib, sunnah, sholat, zakat, ya, kemudian bahkan juga membedakan mana ibadah, mana adat kebiasaan. Ya, mandi bisa jadi ibadah, bisa jadi apa? Adat kebiasaan. Semua itu tergantung niat, ya. Karena itu Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat, ya. Amalan itu tergantung pada niatnya. Kamu niatnya apa? Ya, wa innamal likulli imri'in man nawa. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang itu hanya mendapatkan pahala, ya, berdasarkan apa yang dia niatkan. Kemudian yang kedua, jenis niat yang kedua adalah niatul ma'muli lahu. Ya, niatul ma'muli lahu. Niat kepada siapa? Untuk siapa dia beramal? Ya, amalan itu dia tujukan untuk siapa? Ya, tentu ikhlas karena Allah, dan ini lebih penting daripada yang pertama tadi, ya, daripada niatul amal. Niatul ma'muli lahu, yaitu ikhlas karena Allah, dan ini sudah kita bahas pada adab yang sebelumnya, ya, pahalanya sangat besar, ya. Orang kalau ikhlas, ya, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika puasa, ya, maka pahalanya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ya, Allah akan ampuni dosanya yang telah berlalu. Bahkan dalam riwayat yang lain, ya, dan dihasankan oleh sebagian ulama, diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Dan niat merupakan apa? Syarat, ya, sahnya amalan. Ya, niat merupakan syarat sahnya amalan. Ya, kalau kita beramal tapi enggak berniat, ya, maka nggak sah, bisa jadi nggak sah, ya, nggak sah amalan kita. Nah, karena itu kita berniat ketika ingin melakukan suatu ibadah, dan diantaranya adalah puasa ini. Ya, kalau kita puasa berniat, ya, sahur, ya, supaya semakin kuat niatnya kalau besok akan berpuasa. Nah, kemudian apa? Hukum asal niat. Ya. Al-aslu fin niat. Niat itu hukum asalnya kapan? Kapan kita berniat? Ya. Pada asalnya niat itu kita ucapkan tuqarinu al-ibadah, bareng dengan ibadah. Ya, itu hukum asalnya. Jadi ketika kita melakukan ibadah, maka saat itu juga kita berniat. Ya. Ketika sholat misalnya, ya, ketika hendak takbir, disitulah niat, ya, disitulah kita berniat. Nah, kecuali apabila idza ja'an as, ya dulu ala anna niyyah qabla al-ibadah. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahwasanya niat pada ibadah itu sebelum melakukan ibadah. Di antaranya apa? Puasa ini. Ya, jadi puasa itu kita niatnya sebelum melakukan ibadah, tidak bareng bersama ibadah. Ya, karena ada dalilnya yang disebutkan di dalam hadis ini yang sedang kita bahas, yaitu la siyama liman lam yujmi qabla al-fajr. Ya, man lam yujmi qabla al-fajri fala siyama lahu. Ya, jadi hukum asal niat itu bareng dengan beribadah, ya, sholat bareng dengan sholat, ya, bareng dengan amalan,
ya, kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan bahwasanya niat itu diucapkan, niat itu dilaksanakan sebelum atau sebelum ibadah. Ya, nah, jadi hukum asalnya bareng dengan ibadah kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan bahwasanya niat itu sebelum ibadah. Ya, kalau nggak ada berarti hukum asalnya bareng dengan amalan yang kita akan lakukan tersebut. Ya, wallahu taala alam. Makna hadis ini, ya, barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar, maksudnya adalah subuh as-shadiq, ya, fajar shadiq di sini. Karena para ulama mengatakan fajar itu ada dua, fajar shadiq dan fajar kadhib. Ya, fajar kadhib itu matahari ada cahaya seperti cahaya matahari merah kemudian hilang lagi. Itu fajar kadhib. Nah, patokannya adalah fajar shadiq. Ya, yaitu setelah ada cahaya dia akan semakin terang, semakin terang, semakin terang. Jadi tidak hilang lagi. Kalau ada fajar kemudian hilang lagi namanya fajar kadhib. Ya, karena itu dalam hadis Rasulullah pernah mengatakan Bilal yu'adzinu fil lail. Ya. Faqulu wasrabu hatta yu'adzin ibnu ummi maktum atau kama qala Rasulullah. Inna Bilalan yu'adzinu fil lail. Sesungguhnya Bilal itu adzannya malam. Ya. Kalau kalian mendengar adzannya Bilal itu masih malam, itu fajar kadhib. Ya. Maka masih boleh makanlah dan minumlah, sahurlah sampai kalian mendengar adzannya ibnu ummi maktum, karena adzannya beliau ini apa? Adzan subuh, ya, adzan subuh. Nah, Rasulullah Hafsah di sini menyebutkan bahwasanya man lam yujmi an-niyah qabla al-fajri fala siyama lahu. Orang yang tidak berniat puasa di malam hari maka puasanya tidak sah. Ya. Jadi di sini puasa tidak sah. La siyama, karena dalam ilmu usul mereka menyebutkan apa? An-nafiyah dahil ala al-musammayat asy-syar'iyyah, ya, yufid an-nafiyah yufidu nafiyah al-kamal al-wajib. Nah, ini kaidahnya. Ya, kalau ada nafi, ya, nafi itu la, ma, ya, ada penafian, ya. Tidak ada puasa, tidak ada sholat misalnya, ya, tidak ada puasa bagi orang yang tidak berniat di malam hari. Tidak ada puasa maksudnya apa ini? Yaitu tidak sah, ya, puasanya. Ya, kenapa? Karena ada penafian di sini, tidak ada puasa. Kalau ada penafian, ya, kata penafian masuk dalam al-musammayat asy-syar'iyyah, nama-nama syar'i, ya, seperti sholat, zakat, puasa, haji, maka itu apa? Hukum asalnya adalah nafyu al-kamal al-wajib. Ya, menunjukkan bahwasanya yang dinafikan itu adalah al-kamal al-wajib. Ada kamal wajib, ada kamal mustahab. Kamal wajib itu apa? Meninggalkan kewajiban dan melakukan keharaman. Ya, artinya enggak sah, ya. Jadi kalau ada nafi masuk pada musammayat asy-syar'iyyah, nama-nama syar'i seperti sholat, ya, puasa, zakat, ya. Contoh lain misalnya la sholata liman lam yaqra bi fatihati al-kitab, ya, dalam hadis Rasulullah mengatakan tidak ada sholat bagi yang tidak membaca al-fatihah, ya, artinya nafyu al-kamal al-wajib, dia telah meninggalkan apa? Kewajiban, yaitu membaca al-fatihah, sholatnya tidak sah. Yaitu kaidahnya. Kalau ada kata la sholata, ya, la siyama, itu berarti ada nafi yang masuk pada al-musammayat asy-syar'iyyah, ya, nama-nama syar'i, sholat, zakat, haji misalnya. Nah, diantaranya ini la siyama, ya, fala siyama lahu, ya, maka puasanya tidak ada, maksudnya tidak sah. Ya, itu makna dari hadis ini. Nah, kemudian puasa apa yang dimaksud di sini? Ya,
Zahirul hadis annahu la yasihhu shaum bila niyah qabla al-fajri, ya, fardhan kana aw naflan. Ya, kalau kita lihat dari zahirnya di sini, ya, kita lihat dari zahirnya saja, maka hadis ini menunjukkan apa? Bahwasanya tidak sah puasa itu kalau tidak didasari dengan niat, baik ya, niat sebelum fajar, ya, sebelum subuh, baik itu puasa fardu maupun puasa sunnah. Nah, itu hukum asalnya kalau kita lihat dari zahirnya hadis ini. Nah, dan ini merupakan apa? Madhabnya Abdullah bin Umar, ya, perawi hadis ini sendiri. Ya, kemudian Jabir, ya, dan Malik wal Muzani wa Dawud. Ya, jadi berpegang dengan zahirnya hadis. Ya, kalau kita lihat zahirnya hadis ini berarti apa? Tidak sah puasa itu baik puasa sunnah maupun puasa wajib, kecuali kita berniat dulu di malam hari, ya, berniat sebelum subuh. Ya, kalau nggak berniat sebelum subuh maka puasanya tidak sah. Ya, ini kalau kita lihat dari zahirnya hadis ini. Ya, kemudian sebagian ulama berpendapat yang lain, ya, mereka mengatakan apa? Jawazun nafli biniyatin minan nahar. Ya. Jadi hadis ini khusus, ya, untuk puasa fardu saja, ya, puasa wajib saja, puasa Ramadan atau qadha Ramadan, puasa nadar, ya, wajib. Ya. Nah, adapun kalau puasa sunnah maka boleh kita berniatnya setelah subuh. Ya, berniatnya tidak wajib di malam hari. Ya. Wa hassasu hadzal hadits bima ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan mereka mengkhususkan hadis ini dengan hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau ada lafaz umum, ya, maka tetap berlaku keumumannya, tapi wajib kita bawa, ya, dengan dalil yang mengkhususkannya. Ya, dalam istilah usul fikih namanya hamlul am alal khos. Ya, wajib kita bawa ke makna yang khusus kalau ada yang mengkhususkannya. Nah, di antaranya ini masalah puasa ini, apakah wajib niat di malam hari di setiap puasa, berlaku untuk semua puasa? Ya, karena siam di sini nakirah, ya, fi siyaqi nafi, ya, itu ya dulu alal umum, menunjukkan umum ini. Ya, apakah berlaku semua puasa, puasa wajib maupun puasa sunnah? Ya, ternyata di sana ada hadis yang mengkhususkannya, tidak semua puasa. Ya, yaitu hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'tini wa yaqul. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang kepadaku, kemudian beliau mengatakan, ya, a'indaka ghadaun, apakah kamu punya makanan? Ya, apakah kamu punya makanan? Apakah kamu punya makan siang? Faqulul la, ya. Maka Aisyah mengatakan, enggak punya wahai Rasulullah, enggak ada makanan hari ini. Fayaqul inni shaimun. Dan dalam riwayat lain, ya, inni idzan la shaimun, kalau gitu saya puasa. Nah, ini menunjukkan apa? Rasulullah berniat puasa sunnah tapi setelah subuh. Ya. Aindaka goda, apakah kamu ada makanan? Ya, ada makan siang. Ada makan siang nggak hari ini? Ya, nggak ada. Berarti Rasulullah SAW berniat puasa sunnah di sini setelah subuh. Ya, ya. Nah, jadi boleh kalau puasanya adalah puasa sunnah. Ya, adapun keumuman hadis Hafsah dan Ibnu Umar tadi, ya, yang tidak berniat di malam hari, ya, yang tidak berniat puasa sebelum subuh, ya, maka puasanya tidak sah. Maka ini berlaku untuk puasa fardu, ya, puasa wajib saja. Adapun puasa sunnah maka boleh, dasarnya adalah hadis Aisyah tadi, bahwasanya Rasulullah SAW pernah datang menanyakan makanan, ya, makan siang ada enggak? Enggak ada ternyata. Maka Rasulullah mengatakan, kalau gitu saya puasa. Dan ini adalah pendapat yang sahih insyaallah, wallahu taala alam. Ya, meskipun yang lebih bagus adalah berniat, ya, sebelum puasa. Ya, sahur tetap sahur,
baik puasa fardu maupun puasa sunnah. Itu lebih bagus, lebih sempurna, ya, lebih sempurna. Nah, jadi itu tentang apa? Berniat di malam hari ketika puasa fardu. Adapun ketika puasa sunnah maka boleh berniat meskipun setelah subuh, ya. Kalau sholat fardu, kalau puasa fardu, puasa wajib, maka niatnya sebelum subuh, ya. Wallahu taala a'lam. Jadi mungkin itu pembahasan yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi